Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk penampilan tari Estungkara yang baru saja ya. Oke, Mbak Marta. Loh, apa itu? Penguat sinyal. Kamu kata ini penguat sinyal ya. Aku langsung bawa, ternyata benar. Bener ya? Langsung connect dong kamu sama kita. Nah, langsung connect sama yang punya. Mau Pak dipegang Pak? Ini dipegang. Ya. Oh ada kayak gitu barang. Disuruh pergi dari rumah ini. Ya enggak, masa cuma bawa wajan. Kalau disuruh pergi itu ada ciri-cirinya. Saya tuh baru tahu loh. Kenapa? Di sini tuh ada kayak gini. Saya kan orang sini. Kok baru tahu? Sini kamu yang agak piknik ke sini. Sini agak ke sana tapi saya. Sini agak ke sana. Karena kan ini sama juga kesana. Sama agak ke sana dikit. Karena kita hari ini lumayan dekat dengan rumah saya tapi jauh dari rumahku. Iya. Ini kita ada di Balai Dusun Toboyo Barat, Kelurahan Pelembutan, Pelayan, Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan dong Gunung Kidul. Ternyata di sini kita ketemu macam-macam ya, luar biasa ya. Betul. Jadi tambah semangat kita. Karena hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY bersilaturahmi menyambangi ibu-ibu dan bapak-bapak. Biasanya kan ibu-ibu gitu. Dan bapak-bapak ya.
Dan bersama dengan saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Didukung dana keistimewaan kita di acara Sarasehan Sibakul. Sarasehan Sibakul itu apa toh Mas Aat? Ya ora apa-apa jane. Kok ya ora apa-apa? Jane iki ya ora ngopo-ngopo. Tapi kita itu ketemu langsung. Ketemu benar-benar dengan pelakunya, dengan teman-teman UMKM yang saat ini mengerjakan produk-produk yang dibawa sini semua. Betul. Nah. Salah duanya yang ada di sini sekarang ya. Dimulai dari sinten asmanipun? Saya Anwar Zuhri. Mas Anwar Zuhri. Kok bawa wajan? Tadi disuruh pergi dari rumah. Enggak, ini produk dari SM Aluminium. Oh. Iya, produk asli dari Wiyoko. Wiyoko itu di Wiyoko sini ya? Tengah. Iya, Oh. Kaluran Pelembutan. Berarti ini bikinan sini. Iya. Produk sini. Iya. Le demplengi ya di sini. Iya, ada di sini semua. Oleh apa? Demplengi. Pabriknya. Dicetak, Emang dicetak. Oh, dicetak, ya. Akhirnya dibubui Enggak ya, jadi melengkung. Enggak, ini dicetak di jar. Jadi Dicairkan ada dulu cetakannya, ya, langsung dicairin ya. baru dicetak. Oh, Iya. ini berarti kayak gawe payek ya? Iya, benar. Oh, Padahal ini payek. buat bikin Nasi payek. goreng. Lah ya kan bikin payek kan di Oh, share. diginiin ya. Oh, iya benar. Nah, terus ini jadi seperti Ini ceritanya gimana ini? Apakah usaha keluarga turun temurun atau gimana? Ini usaha turun-temurun dari bapak. Bapak dulu dari kecil bekerja sebagai buruh pembuatan aluminium Oke. di daerah Yogyakarta. Selama kelamaan, waktu itu awalnya pas sebelum COVID membuat bahan baku pembuat wajan, namanya jendel. Itu kita pas COVID kita mengalami kebangkrutan, terus kita mulai berdiri lagi di sekitar tahun 2021 itu membuat bahan jadinya seperti ini. Sebelumnya hanya bahannya. Bahan bakunya apa dulu. tadi namanya? Jendel. Jadi bahan baku untuk membuat ini. Yang untuk ngecor itu. Iya, ngecor itu. Oh, Itu. sekarang beralih Langsung bikinnya. Produknya Terus gitu. hasilnya ketika sekarang bikin produk Maksudnya? malah laris. Alhamdulillah, Lebih laris. alhamdulillah sekarang bisa berjalan, sekarang karyawan sekitar kurang lebih 30 orang Wow. dari 2001 itu. Jadi Gitu. pesat ya. Ternyata 2001 hikmahnya Alhamdulillah pandemi, sekarang malah hikmah pandemi beralih menjadi punya ini bisnis bisa baru ya. Iya. Kalau distribusinya atau Penjualannya? penjualannya Sekarang kemana? di mana Mas? Selama ini penjualannya kita ke luar provinsi dulu, baru karena ini baru 2001 dan via online juga. Itu sekarang kalau yang di luar provinsi itu ada di Jawa Timur, di sekitaran Ponorogo, Ngawi, sama Madiun. Oh, Jadi malah ini yang beredar. pemasaran Pacitan sekarang juga. Mas Anwar. Iya, putranya saya yang di bagian menjadi pemasaran. Iya. Oh. Kalau yang ke barat itu di sekitaran Purworejo, Banyumas dan lain-lain. Kok enggak Iya. di daerah sini berarti malah? Yang di daerah sini sudah kita udah ada juga. Oh, Kalau di udah. sini sudah banyak juga Sudah yang ambil. kita kuasai Mas kalau di sini. Sudah Mas. kuasai, ya. Ini berarti Oke. kan ada perbedaan ketika dipegang Bapak ini hanya fokus produksi. Nah, ini Iya. anaknya melanjutkan untuk Pakai media memasarkan. sosial Pemasaran Mas. juga. Pakai Iya, apa? juga Apa Bapak Desulan. medsosnya? Kita baru memakai WhatsApp dulu dari orang ke orang dulu. Oh, karena iya. Getok tular kedok digital tuleran. namanya. Iya, karena kan kita masih jatuh bangun, belum stabil, ini baru mau go ke media sosial yang lebih Lainnya seperti lagi. TikTok, Instagram dan lain-lain gitu. Oke. Oke, Mas ini menarik Anwar. ya. Nanti dari produk yang ada di sini lokal nanti bisa mendunia ya. Iya, amin. Oke. Kemudian Berikutnya. berikutnya Pak Arifin. Nggih, Pak Arifin produknya tidak bisa ditenteng sekarang. Loh, Sudah di display soalnya ya. Oh ini yang Iya. kerajinan-kerajinan ini. Boleh cerita Termasuk Pak? kursi itu Pak. Ini dari apa? Sisa kayu atau apa? Sebelumnya mohon maaf, ini bahannya dari ranting-ranting kayu jati. Oh, ranting kayu Iya, jati. Kita potong-potong, terus kita buat untuk kerajinan. Agak dekat Pak ininya. Kita buat untuk kerajinan dan terbuatlah seperti cermin atau kursi atau meja atau dan lain-lainnya. Terus alhamdulillah sekarang sudah ada yang minat. Terus kita juga bisa menjual ke teman-teman lewat
Lewat apa, Pak? Sosial media? Sosial media juga Oh. Apa, dibantu Facebook? oleh teman-teman. Oh. Facebooknya teman-teman. Ya. iya. Tapi ini jelas ini bukan sisa kayu malah dari ranting-ranting ya Iya, nggak dari ranting nggak kepakai kayu. ya Pak? Ya, nggak kepakai. Limbah termasuk Oh. limbah yang tidak dipakai. Oh, jadi malah jadi hasil karya. Ini kira-kira kalau ini harganya jadi berapa Pak? Dijual? Ini harganya sekitar 95 sampai 100. Kalau itu apa dingklik ya? Tempat duduk Tempat itu duduk ini berapa? 151. Oh. Satu pasang 300. Iya. Jadi kebayang awalnya ini limbah, Iya. ya nggak ada harganya ya, paling Iya. buat kayu Buat bakar kayu gitu bakar, ya. iya, Ternyata betul. sekarang kalau dibikin produk kayak gini laku. Ini Laku, ya. biasanya orang beli dari mana aja Pak? Eh, Dari luar kota apa dari Jogja? Kadang-kadang dari Jogja, terus ada yang dikirim ke luar negeri juga ada. Oh, ya? iya. Tenane, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Luar negeri gimana Jerman, Iya. jejer kauman. Ya nggak tahu pokoknya katanya di luar negeri gitu. Oh, Iya. ada yang sampai luar negeri. Iya. Oh, keren banget. Kok tahu Pak? Kok mereka tahu kalau Bapak bikin di sini tuh apa pasang gendera Kan apa? tadi saya bilang kan tadi teman-teman ikut membantu untuk Pemasaran. pemasaran, iya. Maksudnya bantunya itu gimana? Di foto? Dengan difoto terus diiklankan lewat itu tadi. Oh, Facebook? Facebook. Ya, Ya. Facebook pokoknya. Terus bikin apa aja Pak? Ini kan Macam-macam. cermin. Ada bingkai foto juga ada. Bikin foto. Ya terus jelas dari bahan-bahan seperti ini Pak. Iya, dari Oh. semua dari kayu. Semuanya dari kayu Iya, limbah. limbah kayu. Berarti ini didapatnya juga dari sekitar? Dari sekitar masyarakat kita ambil. Terus Tapi enggak marah itu diambil masyarakatnya? enggak, saya kan kadang-kadang kalau kita tebang kayu untuk yang kayu bakar, daripada untuk kayu bakar kita potong-potong terus Jadi ini. Jadi ini. Oke. Sini tuh boleh ngambil apa aja Mas? Boleh. Iya toh. Ini Boleh, yang penting nembung. Kalau gitu besok aku kesini boleh ngambil apa aja ya. Iya. Oke, ini kreativitas yang menarik. Terus ini masih ada untuk meningkatkan usahanya masih butuh apa ini? Kendala atau apa? Ada kendala apa yang masih dibutuhkan? Alhamdulillah untuk sekarang lancar-lancar semua. Wah, Alhamdulillah, lancar mudah-mudahan. wes rasa butuh. Kalau Orang di tanggungan Bapak. Ya. kalau Mas Anwar, ini pemasarannya sudah atau masih dibutuhkan apa lagi nih? Pemasaran apakah perlu Oh. apa? Kita pemasaran alhamdulillah lancar. Kenapa? Karena sekarang belum ke media sosial, takutnya kita kan masih Kualan, terbatas untuk apa Produksinya. Jadi kita pemasarannya terbatas dulu, kita Oke. sambil mengarem Malah itu. wedi yo berarti. ya. Iya. Pakaian Mas saya Mas. Yang nggak takut, Aneh-aneh ya wong kene iki terangane. nggak takut tapi karena kita tidak nanti takutnya kan tidak bisa memenuhi pasaran yang ada di Memang luar gitu. sebulan itu bisa produksi berapa? Sekitar 5.000. 5.000 piece dengan berbagai ukuran. Iya. Oh, jadi kalau lebih dari itu belum. Belum. Dan 5.000 itu sudah kejual semua pasti. Udah kejual semua. Wah, Itu kita top banget jualan. di sini Top ya. ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak. Matenun. Wajannya nanti boleh buat saya ya. Di sini maksudnya. Bisa di sini aja. Oke. Oke, berikutnya kita undang ibu-ibu ini. Monggo Bapak langkah. Monggo silakan duduk. Ibu-ibu sekarang gantian cerita karena di sini kita juga punya banyak makanan ya. Bu siapa? Sri Sumawarni dan Bu Mbak Arika. Monggo. Langsung sini Mbak. Iya. Bu Yang Sri, pertama, Bu Sri. dipegang Bu ininya. Coba diperkenalkan produknya Bu. Mic-nya dideketin. Ini produk dari tembaga yang di Sapo Perak ini produknya bros. Bros. Iya, bros. Oh, untuk itu. jilbab. Ini juga bikin dari nol Bu. Iya. Oh. Ini asal mulanya dari kawat tembaga itu, Heeh. terus dibentuk, terus dikasih isi, terus kemudian di finishing. Oh. Ini di sini kan ada banyak macam-macam ya, ada Iya. cincin. Emang produksinya semuanya apa aja Bu? Aksesoris semuanya, cincin. Aksesoris ada cincin, bros. ada bros, ada kalung, Oh. terus ada itu apa set manten, set pengantin itu juga ada. Terus Materialnya gampang itu nyarinya Bu. ya untuk saat ini agak susah, Kenapa Bu? mahal. Boleh Soalnya- itu susah uangnya berarti. mahal, terus apa itu bahannya itu susah dicari soalnya ini masuk ke pabrik. Bahannya kan Oh. ini cuman bahan dari apa ya?
bekas. Jadi kawat tembaganya ini kawat bekas. Terus sekarang bersaing dengan pabrik itu ya untuk pabrik. cor-cor itu. Terus rebutan sama pabrik. Ibu menyikapinya itu biar Ya, dapat materialnya? ya cuman menunggu dari pengepul yang memberikan Masa kita. nggak nyari di internet ini belinya di mana gitu pernah nggak? Untuk saat ini belum, soalnya kan cuman dari teman-teman. Berarti Itu, kalau nggak ada bahannya ya orang apa-apa? kebetulan ini suami yang jualan Oh. bahan bakunya. Jadi dari semua bahan suami Oh menjual punya bahan. sendiri. Oh ya lumayan ya. Cuman tadi kan kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak ya. Iya. Oh. Tergantung dari atasnya, dari bosnya kawat itu yang nyuplai ke kami. Ini kalau bentuknya ini pakai nyontoh dari mana Bu? Apa desain sendiri apa kadang gimana? desain sendiri, kadang aja dari pesanan, kan tergantung pesanan itu buatnya. Ada yang pesan bros, ada yang pesan. Sudah berapa lama Bu bikin kayak gini? Ya, sudah lama. Sudah Berapa? 2000 Berapa tahun? tahun? 2000? 2000 tahun. Jadi purba sejak itu. menikah. Oh. Iya, sejak Kapan menikah. Iya menikahnya? tahun berapa kita nggak diundang waktu nikah kok? Oh, Nggak tahu, tak Bu. tunggu-tunggu lu kemarin. 10 tahun lebih? Lebih. Oh. Gini. Kalau hari ini masih bagus nggak pemasarannya? Ya untuk saat ini ya ada pasang surutnya, waktu kemarin corona itu hampir vakum. Sekarang? Sekarang udah mulai rimbik-rimbik, mulai bisa berjalan lagi alhamdulillah. Tapi ya itu bahannya mahal. Emas, perak. Kalau bahannya naik. mahal tuh ini dijualnya mahal apa gimana? Ya tergantung bosnya. Kalau bosnya bisa dijak nego ya bisa naik harganya. Kalau bosnya susah Bosnya diajak siapa tuh nego, tak temonan ya, ini? bosnya nggak tahu. Nggak tahu. Cuman yang bos yang di kota gede aja yang kita tahu. Oh. Kota Gede. Oh jadi ini dikirimkan ke salah satunya ke Kota Ya, Gede ya ada untuk pengepulnya di pemasarannya. Kota Gede. Oke. Oke, ini berarti bagus juga ya karena ini potensi yang ada di sini, Iya. tapi memang harus ada ada chain supply-nya ya. Iya. Oke. Berikutnya ada Berikutnya. Mbak siapa? Mbak Arika. Mbak Arika. Diperkenalkan produknya Mbak produknya Arika. apa? Ini dari Lestari Jaya, saya itu dari tahun 2011. Produknya dari ikan karena dulu itu bapak saya itu kan dari Dinas Perikanan. Jadi dari Dinas Perikanan sendiri itu sering ada gemar makan ikan. Kampanye ya. Kampanye. Jadi mulai berusaha membuat dari tahun 2011 kita sudah launching. Oh. Ya. Jadi daripada ngomong tok gitu ternyata Bapak Ya. harus kasih Ya. contoh ya, Harus kasih berinovasi contoh. produk dari ikan. Ya, dan dari kecil pun saya sering dibiasakan untuk makan ikan daripada ayam. Berarti Ya. sudah gemar ya dari kecil. Oh, Ya, lebih memang Gak lebih ngiri senang. sama yang lainnya kok suruh makan ikan lainnya makan ayam. Tapi ini sekarang produknya apa aja? Ada berapa jenis? Ada tahu bakso, ekado, siomay, bakso, ada yang Yang terbaru. ngambil siapa yang beli gitu? Ini peredarannya di daerah Gunung Kidul sama Jogja. Tapi kalau untuk pada saat Lebaran itu dari Jakarta untuk oleh-oleh. biasanya. Diiklankan lewat apa? TikTok iya, terus IG juga iya, Facebook iya. Berarti bisa nge-live ya? Iya, saya kadang nge-live. Oh, ini berarti salah satu contoh lagi nih. Berarti usahanya ini diawali dari usahanya Bapak ya, ya, orang tua. orang Terus tua. Mbak Arika Saya sekarang mencoba terjun waktu Bapak sudah pensiun. terjun saya Ratibo. Saya mencoba terjun, membuat, mengedarkan, jatuh bangun pasti dirasakan, tapi alhamdulillah hasilnya pasti ada. Berarti sekarang pemasaran dipegang Mbak Arika semua. Pemasaran saya yang pegang. Oh, oke. Masih ada kendala apa nih untuk usahanya? Kendalanya itu sebenarnya ada permintaan dari luar daerah, seperti Kalimantan, Sumatera itu memang ada permintaan. Cuman untuk biaya pengiriman dan packingnya sendiri aja sudah mahal. Jadi kita aja hanya jual di bawah 10.000. Apalagi kalau tambah packing mereka pun tidak akan bisa membayar untuk karena kalau mahal. Ongkirnya mahal ya. Ongkirnya mahal. Ini pas banget ini. Sudah pernah dengar? Mau dikasih free ongkir? Boleh. Boleh ya. Baru dengar sekarang kalau si Bakol itu punya free ongkir. Baru dengar sekarang. Baru dengar. Kita kasih Senang tahu ya berarti? makanya. Oh ya silahkan makan ikan lagi. Iya. Padahal ini kita sedang ngegosipin nanti yang jadi narasumber loh yang Iya. disampaikan Mbak Arika ya. Nanti Tapi akan siapa kita itu? Nah nanti kita masih infokan. rahasiakan. Yang jelas ini berarti pemasaran untuk luar pulau ya masih Iya, masih pemasaran untuk luar terkendala pulau. ya. Terkendala. Kendalanya apa?
ongkirnya mahal. Terus di sana kan saya belum punya reseller, jadi tidak ada yang menyetok untuk. Karena harus pakai freezer gitu ya? Ya, Oh, kalau oke. misalkan pakai kereta pun harus ada berat minimal juga. Oke. Ya. Jadi nggak bisa ini ya retail ya. Iya, retailnya. Ya oke, nanti kita bahas aja bersama dengan narasumber. Siap. Pokoknya nanti siap-siap dengerin gimana caranya ya. Oke, kita kasih semangat dulu buat UKM kita. Terima kasih Mbak Busri dan Mbak Arika. Iya. Dan kita sebentar lagi akan bahas bersama dengan narasumber kita ya. Siapa aja tetap di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Sebenarnya kalau di sini itu kita sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Iya, kan ternyata. sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Duit yo selo. Marketing juga udah. Marketing. Kendalanya itu Apa? nggak ada kayaknya tadi Iya, di makanya. perwakilan ibu-ibu dan Iya. bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti kita tanya. Kalau misalnya sudah nggak ada kendala, berarti apa yang mesti dilakukan? Mungkin Nah, inovasinya atau Saat ini apa kita ya? bahan narasumber. Hmm. Yang satu ini nggak cuma akan menginformasikan tentang Sibakul. Ya, terus apa? Ternyata tahu daerah sini. Lebih Ada- tahu dari kamu yang orang sini ya. Ada situs-situs. Situs apa aja? Tebak-tebakan berarti. Nanti kita Tebak. cross check ke Pak Lurah. Oh, apakah Ternyata betul? Di sini banyak sekali Iya. tempat-tempat yang belum kita kunjungi. Nah, Iya, beliau adalah PLH Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Pak Wisnu Hermawan SPMT. Nggih, Pak semangat Wisnu. pagi. Sugeng siang ibu-ibu. Alhamdulillah, semangat toh? Nggih, lek enjing tetap sadean. Nggih, sing sadean nggih. Nggih, teng sabin mboten? Oh, mboten. Betul wonten Sabine, Pak. Mboten teng Tegalan. Tegalan. Oh, teng Wono mboten teng Wono. Alhamdulillah, nggih, sing penting sih semangat nggih. Kalau kita sawah nggak punya, ini Oh. hutan malah punya ya. Kayaknya orang dia apa-apa. Isin nih Pak Wisnu, itu ada situs apa aja di sini, Pak? Aduh, apa ya? Nopo Pak Lurah mawon mangke sing jelas Tapi Soalnya kan biasanya langsung tahu, Pak. Ada Candi Pelembutan nggih Pak Lurah nggih. Oh. Sudah runtuh kayaknya itu. Oh, Di sini. berarti ada candinya. Berarti Dekat. padahal itu potensi Kalau nggak juga. salah dekat Balai Desa, betul ya? Balai Desa. Dekat Balai Desa ya? Dekat Iya, Balai Desa, iya, Pak. dekat Balai Desa. Dekat Oh, Balai Desa. betul loh. Iya, Kamu dekat nggak Balai tahu Desa. kan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, udah runtuh soalnya. Oh iya, tapi kita perlu tahu karena itu juga potensi juga. Iya, benar. Harus main nanti ya. Oh nanti ya. Jangan bawa batu-batunya loh nanti. Oh, Iya, kualat nanti. iya. Oke. Nggak Nah, parani lembut.
Kalau di sini Nggak ada pelembutan, Pak, lembutnya, Pak. lembut. Iya. Dan kemudian wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, ini pasti sudah kenal semuanya ya. Wong begitu datang tadi semuanya langsung menyapa. Ibu Hajah Erlia Risti SE, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Salam sayang dari saya Erlia Risti. Iya. Kok selalu berseri-seri lo ya? Kenapa tuh, Mbak? Mau tahu aja deh. yang tahun ini lebih berseri-seri gitu maksudnya. Betul, tahun ini. Kemarin kayaknya habis ke pantai ya. Iya, kayaknya kita ketemu ya Mas ya. Kok ketemu aja aku enggak ya? Iya, tapi ini sudah mewakili ibu-ibu yang ada di sini, tahu banget semua yang ada di sini potensinya, Mbak. Insya Allah. Tinggal didukung lagi, lebih banyak lagi ya, Mbak. Makanya kita juga bekerja sama dengan dinas terkait. Kita pengen masyarakat ini tetap ya kita bantulah dari segi anggarannya ke dinas gitu Mbak. Jadi semua untuk kesejahteraannya masyarakat. Kembali ke masyarakat lagi ya. Kembali ke masyarakat lagi. Oke, dan ini kita kulon won ini karena kita datang langsung gelar karpet lah. Belum kulon won lu padahal. Iya, dan udah diomongin lagi tadi ya. Ini Pak Lurah Pelembutan Bapak Sukono. Kulon wun Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun atas hadirnya di Dusun Toboyo ini di Kelurahan Pelembutan, sangat luar biasa. Tadi kita rasani denger nggak Pak? Gimana? Tadi Pak barusan. Nggak denger ya Pak? Nggak apa-apa ya Pak, kita rasani ya Pak? Nggak apa-apa. Iya baik. Ini maksudnya yang tadi diomongin sama Mbak Rika ya. Beliau ini adalah kebetulan yang menginisiasi bisnis dari ikan-ikanan ya Pak. Karena dari dulu berdinas di Dinas Kelautan, Kelautan dan Perikanan. Oke. Jadi ya, Gunung Kidul ya. Enggak cuma kampanye suruh makan ikan, tapi benar-benar diwujudkan gitu ya Pak ya. Iya. Selama kami di Dinas Kelautan, kebetulan saya ini adalah pelatih olahan ikan. Oh. Ceritanya seperti itu. Kemudian kami melatih di kelompok kami yang ada di beberapa kecamatan. Kemudian kebetulan sangat luar biasa yang kita latih waktu di tahun 2015 kalau nggak salah, ini sampai bisa juara nasional. Yang dilatih? Ini iya. Oh. Ya, juara nasional. Bu Siti Thoyibah ini bikin abon tuna dan abon lele. Kemudian lomba tingkat 1, tingkat 2 lolos semuanya, juara 1 semuanya. Kemudian tingkat pusat alhamdulillah juara 1 juga. Berkat bimbingannya Bapak ya. Dan akhirnya sekarang punya usaha sendiri. Kemudian gini Bu, saya di 2015 sudah melatih, kemudian kami ini nggak punya produk. Kemudian yang kita latih sudah juara-juara semua. Yang di Wonosari juga ada, yang di Tepus juga ada, Pelayan juga ada. Kami di malah nggak ada angan-angan untuk membuat produk. Kemudian kalau gemar makan ikan ini memang kami di 2027 ini sudah bikin olahan untuk gemar ikan, untuk lauk, tapi hanya terbatas, hanya di Galantin, kemudian bakso dan abon. Abonnya abon lele, bukan abon ikan tuna. Kemudian saya ngomong-ngomong dengan ibu, Bu, lah aku ki jadi ngelatih wong sak Gunung Kidul, kelompok-kelompok yang sudah kita latih ini sudah juara-juara. Kayak aku ki sing ngelatih malah orang di produk opo-opo. Kalau seandainya kita bikin olahan gimana Bu? Akhirnya kita support dengan ibu. Kemudian di 2011 ini saya difasilitasi oleh tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun pusat. Kemudian tapi sebelum difasilitasi memang saya sudah punya produk. Sudah punya produk dulu. Kemudian karena produk kami ini juga bisa digemari oleh masyarakat, akhirnya kita difasilitasi. Kemudian saya di kelompok-kelompok juga banyak fasilitas yang dari Dinas Kelautan tingkat 2 maupun tingkat 1 maupun tingkat pusat.
saya mendapat fasilitas bukan karena saya orang dinas, tapi memang saya UMKM. Saya punya olahan ikan. Seperti Jadi itu. sudah ada produksinya dan itu yang dilihat ya Pak. Iya, Oke, seperti baik. itu. Tapi mohon maaf di produk kami ini masih sebetulnya pasar masih karena saya belum punya marketing. Kemudian mudah-mudahan anak saya nanti karena sudah dimulai untuk TikTok dan sebagainya, mudah-mudahan produk saya bisa mantap dengan baik. Jadi ini masih tradisional ya, masih untuk di pasar. Baik. Oke Pak Lurah, matur nuwun informasinya tentang produk-produk. Nanti kita juga akan tanya tentang potensi yang ada di sini. Dan kenapa lihat saya? Oke, ora dikenal ki ora terkenal, ora dikenal. Udah terkenal katanya. Biar kenalan sendiri aja lah. Mas, siapa Mas? Kula nuwun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Kula Moyo Yanuar Widi Armoyo, temannya Pak Wisnu, Mbak Lia, Pak Lurah. Ngaku-ngaku kira kenal lagi. Bukannya temennya kita ya, bukan ya? Nanti kita mau cerita sharing tentang bagaimana mengenalkan dan mengkomunikasikan dagangan dan produk kita di sosial media. Nah, garis besarnya nanti seperti itu. Susah apa enggak Mas? Susah, nasib saya, hidup saya yang susah. Oh ya wes. Kalau gitu kita doakan ya. Amin. Apa doanya? Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita, Bapak dan Ibu. Hari ini banyak juga bapak-bapaknya ya. Betul Jadi kita sekali. pengen tahu dari Mbak Erlia nih, kalau di kawasan sini sudah kelihatan nih tadi sekian banyak produk, sekian banyak juga kreativitas. Ini apa nih kalau dari Mbak Erlia? Kebayang iki kudune piye, karena dukungan dari pemerintah daerah sudah banyak, termasuk free ongkir ini. Monggo silakan diberikan masukan. Ternyata ya Kelurahan Pelembutan ini banyak sekali MKM-nya. Dan ini terlihat tadi ibu-ibu semangat juga memperkenalkan produk-produknya. Dan kami juga berharap nantinya pasti kami dari DPRD ini akan mensupport. Karena ini seperti yang telah ini ya Mbak ya, bahwa kita akan meningkatkan perekonomian dari ibu-ibu. Pasti akan kita kawal, pasti akan kita support juga ke dinas untuk ini ibu-ibu produk-produknya bagaimana bisa laris manis gitu. Sebentar lagi di sini Pak Lurah akan membangun rest area nggih Pak nggih. Insya Allah ini juga sudah pembangunan sudah mulai, karena kita lihat di jalan ini kan menuju ke pantai Mbak. Jadi banyak bis-bis juga yang lalu lalang di sini, dan itu bisa untuk ajang promosi juga untuk produk-produk yang ada di sini. Dan saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan pelaku UMKM di Desa Pelembutan ini. Saya minta juga ibu-ibu tetap semangat, karena bagaimanapun juga sebagai penopang ya, sebagai penopang di rumah gitu bisa menghasilkan sesuatu. Dan insya Allah nanti dengan saya sangat ini ya, pasti ibu-ibu nih kita lihat nih Mbak, ini kan pada pegang HP semua. Nah pegang HP ini saya ingin itu juga positif, untuk melakukan hal-hal positif. Nah produk-produk ini bisa juga dipasarkan dengan nanti mungkin Mas Moyo ya, dari Mas Moyo mengedukasi Mas Moyo, buat ibu-ibu. Jadi nggak cuma nyari apa sih gosip apa, tapi bisa untuk menghasilkan produk-produk ditawarkan via WA, via Facebook, IG. Pasti ibu-ibu punya medsos ya. Nah itu bisa digunakan, dan nanti juga akan ada dari si Bakul sendiri bahwa tadi ada free ongkir. Nah itu yang harus ibu ini dapatkan. Oh apa toh ini caranya bagaimana toh. Nah itu mungkin bisa dilakukan oleh ibu-ibu, jadi bisa meningkatkan lagi, bisa laris manis lagi, yang tadinya hanya untuk tetangga bisa menasional, bahkan bisa kalau itu ada tahan lama gitu,
itu bisa ke luar negeri. Dan kita tadi tahu ya Mbak, untuk kerajinan gitu kan udah sampai luar negeri. Insya Allah nanti juga bisa disusul wojo-wojo yang Mas Anwar. Nah, itu bisa juga melegenda, ya, bisa nanti keluar juga ngaten. Pokoknya harus melek teknologi. Iya, apalagi kan di sini kan terkenal sama bakmi Jawa ya, pasti Betul. wajahnya harusnya produknya sini gitu oh, ya. Iya, karena beda nanti beda wajan, beda rasa. Beda rasa kan, makanya Pak Wisnu langsung tadi mau ambil satu. Mau ngapain Pak Wisnu? Dan potensi di sini juga luar biasa loh Mbak. Apa di gunung gitu. Loh kita kan punya laut, kita punya hasil laut. Iya, benar. Tuna itu salah satu hasil kita terbesar ya Pak ya. Ini kita di Sadeng itu kan penghasil tuna ya, dan itu juga besar-besar itu diekspor. Nah, saya selalu menginginkan kita itu punya sumber daya alam kita dengan dari laut ya, ikan tuna itu kan bisa diolah, itu bisa menjadi ikon untuk Gunung Kidul. Nah, itu ternyata kemarin sudah ada tapi mungkin kurang untuk promosinya kurang. Mungkin juga belum kenal dengan si bakul ini gitu. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengolah lagi tuna-tuna ya Pak, bisa dari warga gitu untuk olahan tuna itu bisa menjadi ikonnya Gunung Kidul. Harapan saya seperti itu. Oke, kan potensinya luar biasa ya. Kalau kamu malah mau mengolah tuna Wisma. Itu ikan saya rugi terus. Oh iya. Tuna. Nah, kita juga ada di Gesing itu kan ada pelabuhan satu lagi. Ada. Jadi berarti akan Gunung tambah Kidul lagi akan ikannya tambah ya. lagi pelabuhan di Gunung Kidul yaitu di Pantai Gesing. Di Pantai Gesing, insya Allah ini sudah mulai berjalan, sudah mulai dibangun. Jadi akan ada 2 pelabuhan besar di Gunung Kidul, satu Sadeng dan satu di harus ditangkap produk apa yang bisa ya. Iya, potensi sekali itu. Oke. Kembali ke Pak Lurah, ini kan tadi Mbak Lia juga menyampaikan, wah mau ada bikin rest area Pak. Program apa nih Pak dari kelurahan untuk membuat UKM-nya ini bisa terpasarkan kepada para wisatawan? Jadi rencana kami memang di SD ini kan sudah tidak dipakai lagi, kemudian nanti akan kita bikin rest area. Kalau nanti di situ sudah ada rest area, kemudian kami akan bikin rumah untuk UMKM kami. Jadi ada satu gedung untuk menyajikan di UMKM kami ini masih bisa dipasarkan di rest area nanti, seperti itu. Kemudian kami juga punya candi, mudah-mudahan nanti juga bisa berkunjung di candi, kemudian bisa mampir di rest area karena di jalur ini kan jalur utama. Mudah-mudahan nanti setelah kami punya rest area, UMKM kami ini bisa berkecimpung di situ, bisa berkiprah di situ, kemudian produk-produknya bisa laku keras. Mudah-mudahan masyarakat kami ini bisa sejahtera. Itu harapan kami. Itu rencananya rest areanya akan diisi oleh UMKM langsung Pak, atau harus daftar, apa harus gimana Pak nantinya? Ya nanti kita nunggu dulu kalau seandainya. Ya harapan kami memang produk-produk kami ini bisa disajikan itu. Biarpun nanti kami bekerja sama dengan pihak ketiga, kami nanti tetap minta untuk produk-produk kami ini bisa dipasarkan di situ untuk prioritas untuk warga. Karena harapan kami memang untuk mensejahterakan warga kami ini, kami di pemberdayaan perempuan. Seperti itu. Ibu-ibu ngomong siap nggak ini besok ada rest area terus boleh jualan di situ? Siap. Mau nggak jualan di rest area? Yang dijual ada nggak? Lah ini Mas, aku mau jebol nggak punya dagangan. Oh, kalau kita cek jualannya apa ya? Ya. Siapa ini yang punya bakpia nih? Ada bakpia ternyata di sini. Klasik, bakpia Sinten? Oh, tadi di depan itu ada tahu banyak banget. Siapa sini yang bikin tahu? Ember tadi. Ada yang punya tahu? Terus tadi ada tiba-tiba ada kerupuk banyak banget. Di sini kata Pak Lurah tuh yang bikin kerupuk banyak. Sinten yang punya bisnis kerupuk, usaha kerupuk. Oh. Terus ini ada jajan pasar, ada macam-macam. Sinten kemawon yang punya jajan pasar?
Angkat tangan. Ibu, napa usahane napa? Yang di sini. Patilo. Sebelahnya ada Patilo, terus? Lainnya apa? Lainnya Patilo. Rengginan. Terus apa lagi? Kok atos-atos kabeh to, Bu? Sik dodol empuk-empuk, saiki sik empuk-empuk ngene sapa? Alot apa alot? Atos. Sik empuk-empuk, sik dagangane empuk-empuk sinten? Empuk niku nopo? Lagi ono pacul barang ya atos. Oh iya ada yang bikin ini sinten nggih? Pandai besi apa itu? Iya, ada arit, ada. Oh, bapak-bapak pasti ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak dan Ibu. Usahanya ini nanti mungkin ada pembinaan juga nggak Pak sebelum bisa masuk ke rest area biar memang layak untuk dijual ke wisatawan. Rencananya ada ya Pak ya? Kalau belum ada nanti kita tanya ke Pak Wisnu setelah ini. Sekali. Jadi kalau pengen tahu apa sarannya dari Pak Wisnu dan Mas Moyo setelah ini tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu, di dalam aplikasi Si Bakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih, Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Nah, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Jadi hari ini tuh Dinas Koperasi UKM DIY itu nggak cuma ngajak ngobrol, tapi juga langsung membawa tim yang untuk memberikan fasilitas langsung. Betul. Nanti Bapak Ibu, teman-teman di sini bisa langsung mendaftarkan Si Bakul. Jadi nggak usah kemana-mana. Kalau misalnya di sini sinyalnya gampang apa susah? Gampang. Nek ono kuota nih, ya. Oh ya. Iyalah. Ada sinyal nggak punya ini. Di ujung sana ada Mbak Atika dan Mas Dimas. Halo. Ya. Boleh lihat di baliknya Mbak Atika, Mas Dimas. Hai, halo. Itu nanti yang akan melayani Bapak Ibu kalau pengen tanya-tanya seputar untuk menaik kelaskan usahanya. Misalnya yang paling awal adalah NIB. Siapa yang belum punya NIB, Ibu-ibu? Angkat tangan. Ada yang sudah punya NIB? Yang sudah punya? Yang nggak angkat tangan ngapain? Sudah punya orang angkat tangan, nggak punya ya orang angkat tangan. Soalnya orang ngerti NIB itu apa? Iya. Ada yang tahu NIB? Nomor induk bangunan. Nomor induk bakul ya oleh. Oh, nomor induk bakul. Ya, nomor induk berusaha ya, ibu-ibu dan bapak ya. Itu kayak KTP-nya kita, identitas kita. Betul. Itu adalah identitasnya berusaha. Jadi Mbak Elia, hari ini tuh Pak Wisnu bawa tim dari Plut ya. Satu lagi kita punya foto produk gratis. Ya. Nanti silakan produk-produk ibu-ibu, bapak-bapak dibawa ke dekatnya Mbak Atika itu. Minta foto, jadi nanti bisa buat iklan di media sosial, di WA, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Iya. Gratis. Nanti khusus kalau hari ini suruh tapi bayar, ya. Khusus hari ini aja. Khusus ya. hari ini. Soalnya besok kalau kesini kan nggak ada yang kesini. Nggak ada yang mendanai besok.
Iya. Nah, jadi nanti tolong dimanfaatkan. Nah, karena kita tadi sudah melihat juga produk-produk ini, aku penasaran deh. Iya. Ini dikomentarin dulu deh sama Mas Moyo. Oh, Mas Moyo, biar kerja Mas Moyo. Ya, biar kerja dulu ya, Pak. Soalnya sudah dibayar tadi, Pak. Mas Moyo, ini kan ada produk-produk lokal yang kayaknya perlu dikasih sentuhan biar gimana gitu loh. Gak cuma di pelembutan aja. Tadi kita juga sempat dengar Mas Anwar dengan wajahnya itu sudah merambah ranah di media sosial juga ya. Ada juga yang tadi live TikTok Mbak siapa Mbak? Arika. Oh ya. Yeah. Yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu dan juga Mbak-mbak sekalian, setiap transaksi atau dol tinuku sebuah barang itu kadang terjadi bukan karena butuh barangnya, tapi karena dekat dengan bakulnya. Karena bakulnya itu akrab, ramah. Pernah terjadi pengalaman ketika ada toko dengan pemiliknya merengut terus, kemudian judes, kemudian di sebelahnya ada ramah, kemudian sakjane regane padha wae, barangnya padha wae. Neng si pemilik yang satu ramah, kemudian ada pembeli datang disapa, kemudian bawa anak kecil diseselimbang gula, ngurak suwe-suwe bayar kan pakai woh. Saya juga pernah ngalami soalnya, sakjane ora butuh barangnya, tapi karena yang bakul teman, akrab, kemudian lucu, itu juga salah satu poin plus. Itu menjadi sebuah kemungkinan terjadi transaksi. Nah, kalau pengalaman saya dulu kerja di radio, suruh bikin iklan radio yang aneh-aneh itu memang bukan karena kebetulan, karena sudah melalui beberapa pertimbangan. Menurut contohnya Mas, pertimbangannya apa kok pakai kejepit pagar? Ini ada yang pernah dengar iklan kejepit pagar belum? Oh, belum, sudah nggak dengarkan radio lah sini. Mungkin pernah nyaut ya. Pernah nyaut. Oh. Jadi kalau dulu ada pengiklan, Mas gawe no iklan radio ini penting lucu. Ternyata setelah kita telah lebih lanjut, kelucuan itu bagian dari untuk mendekatkan sebuah produk atau merek. Jadi ngakrab ke. Kalau kita lihat tadi, lihat TVC-nya Butumi, tukang minjem, itu ada storytellingnya, ada ceritone, kemudian kemasannya unik, aneh, lucu. Itu bagian dari mengakrabkan sebuah pesan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, apalagi besok akan dibangun sebuah rest area, itu kan berarti butuh sangu, di mana sangu itu adalah berbentuk perilaku atau kebiasaan untuk akrab dengan calon konsumen kita. Karena itu mau nggak mau sesuai pengalaman yang terjadi adalah salah satu poin yang bisa menghasilkan sebuah transaksi. Kemudian bagaimana kalau kita produk mau mengkomunikasikannya di sosial media. Itu juga berlaku sama ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang lain posting, ya kita respon. Kemudian ada ibu-ibu posting prestasi putra-putrinya, ya kita support. Itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk mengakrabkan dengan calon konsumen kita. Jadi kalau ibu-ibu punya teman di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, itu sering-seringlah berinteraksi. Jadi seperti keseharian kita di sini, di kehidupan sehari-hari, membangun suasana akrab, itu juga dibutuhkan dalam bersosial media. Karena sosial media itu dibangun pada dasarnya untuk bersosial, untuk serawung. Jadi tidak perlu kita terus-terusan iklan dagangan. Itu kalau kita dengan sendirinya akrab, nanti kita posting apa itu pasti direspon, minimal diperhatikan dulu. Itu menjadi salah satu poin penting ketika kita menggunakan sosial media untuk mengenalkan dagangan dan juga produk kita. Berlaku juga untuk Mbak yang tadi menjadi host live TikTok. Nah, itu kan juga dibutuhkan keakraban, menyapa, kemudian memberi apresiasi. Itu menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengakrabkan
kita secara pribadi maupun produk yang kita tawarkan. Mungkin garis besarnya seperti itu, mengakrabkan produk di sosial media, mendekatkan. Jadi kalau sudah akrab itu kan lebih kemungkinan terjadi transaksi lebih besar daripada nggak kenal, apalagi diperenguti gitu ya. Betul, nah itu kan menjadi poin. Nah diutangi mana itu juga. Itu tadi maksudnya belinya ke teman ini. Apanya? Teman yang nukoni daganganku. Teman yang dekat, lucu. Aku di warung ya meng didolani malah keporo aku gawe ke wedang. Terus gak beli? Ya ora no. Aku ya nagih ora penak. Nah, itulah fungsinya keakraban yang berlebihan. Ora penak. Ya ora penak nanti jualan malah gak jadi beli. Nek di konco rasa akrab-akrab gitu. Malah repot wis. Pak wayah-wayah teko. Mangan ngombe. Kok malah curhat sih? Oh iya. Ini kan juga bagian dari masalah. Oh, gitu. Masalah yang ini mungkin dialami oleh ibu-ibu. Betul. Jadi dagangan nek karo tonggo dhewe kok malah angel gitu loh. Makanya iki wajane payune nang Ponorogo, nang Purworejo. Nek nang tanggane diayeli. Ya, aku ya ora ngerti nek nang tanggane apa. Oh disilih sik omeng wajan. Wajanmu kan akeh to Mas 5.000. Dijikuk siji masuk ra. Ya kan ada batasan profesional juga Mas. Ketika sudah berbisnis. Gimana cara membatasinya Mas? Akan ada manajemen waktu, manajemen biaya juga yang harus kita pikirkan. Itu menjadi dasar ketika membatasi orang melakukan sebuah transaksi. Yo coba banget gitulah. Apik. Kaya praktisi tenan. Kan tenan Mas. Iya. Walaupun yo urung suwe iso. Tapi intinya jangan takut praktek dan jangan takut menjadi akrab di sosial media. Yang penting tetap waspada gitu aja. Oke. Kan ada hoax, ada penipuan juga. Kita harus waspada juga. Betul. Gitu loh. Jadi nanti dari pengalaman kita akan tahu ya bagaimana menghadapinya ya. Kalau bermedsos tuh ada batasan umuran nggak? Misalnya kalau di aturan sosmednya sendiri ada, aturan Gmail ada, batasan usia bikin email 16 tahun. Minimal. Maksudnya kan ada ibu-ibu misalnya Yoswane berapa 40 kayak gitu boleh bermedsos. Boleh. Oh boleh. Bu. Sudah punya Instagram? Boleh Mas, tapi aku raiso. Kok raiso? Kan minimal WhatsApp bisa. WhatsApp. Ada yang punya WhatsApp? Jadi dan dua apa tadi takoni pernah gue. Radio apa-apa. Kalau gitu kita tanya Pak Wisnu biar dua apa-apa ya. Salah satunya kan tadi yang randuwe iki mergane free ongkir mau lho. Kok aku mau ngirim ke jauh gitu tapi kon mahal nggak jadi beli. Mau ner tuku karena ongkirnya kemahalan jadi nggak jadi beli. Iya. Gimana Pak Wisnu? Oke. Jadi pertama kesini ini suasananya memang kemeripik sama keras ya memang ya. Berarti memang produknya kok ya jebule kemeripik ya. Sama keras ya, Pak. Iya. Pacul. Terus ini ada wajan itu kan. Ada perak, saya baru tahu di sini ada produksi perak. Jadi artinya di sini cukup beragam ya. Pertama lihat memang yang khas Gunung Kidul itu patilo ya itu nanti ya. Ada patilo, ada keripik kerupuk, gatot ya terus tahunnya digowo gitu kan. Tapi yang memang agak patut diacungi jempol ya olahan ikan ya. Jebulnya alumni Diskanla Gunung Kidul ya. Nah, dulu mesti temannya Bu Ika mesti ya. Ika Warakasih ya. Nah ini yang yang ternyata padahal tingkat konsumsi ikan di Gunung Kidul kan tidak tinggi Pak nggih. Ya paling rendah. Ya meskipun punya laut tapi sukanya makan yang kemeripik ini nih teman-teman Gunung Kidul nih. Makanya Pak apa yang diinisiasi Pak Lurah ini sebenarnya cukup kami berikan apresiasi. Sudah ada produk olahan ikan yang frozen itu kan beberapa kali sudah dikampanyekan oleh teman-teman Dinas Kelautan melalui Pokdakan ya. Gemar ikan juga ada budaya gemar ikan ini untuk kemudian mengangkat bagaimana masyarakat itu kemudian bisa mengonsumsi mengonsumsi ikan gitu kan. Bisa ikan budidaya atau perikanan tangkap gitu kan baik sing lele dan sebangsanya atau olahan ikan laut tadi kan di sini produk tunanya kan seperti pangandikanipun Bu Elia kan sudah sedemikian sangat besar.
Hanya saja Gunung Kidul mung diliwati tok kebanyakan nih. Tunanya kan kebanyakan ke Jawa Timur kalau nggak salah itu kan. Nah ini yang minimal tidak harus bisa parkir di sini, diolah dan dinikmati masyarakat yang ada di wong iwak-iwake dhewe. Nah ini yang mestinya nanti apa yang menjadi mimpi Pak Lurah itu kemudian bisa ditangkap bersama-sama oleh warga di sini. Pak Lurah coba sudah ada olahan ikan. Pak Lurah juga punya mimpi bangun rest area, gitu. Nanti sebenarnya kalau saya melihat rest area itu sentra ekonomi ya. Bentuknya nanti ada rest area, kemudian ada kios-kios UMKM-nya, gitu. Nah, meskipun kami belum melihat gambarnya, Bu, mungkin enggak nanti pelembutan ini jadi bagian dari ekosistem planner itu kalau Pak Lurah kerso nanti kalau lihat produk-produknya itu bikin semacam layang ke kami sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti. Pertimbangannya apa, produknya sudah cukup banyak. Olahan-olahan gatot, patilo, olahan ikan, kemudian pera. Ini sebagai kemudian ada pernak-pernik craft. Ini kekerajinan yang mestinya bisa ditoto sedikit agar nanti minimal layak jual. Kalau memang segmen yang mau dijual itu untuk menangkap wisatawan biar mampir di sini, minimal produk-produk yang ditawarkan itu juga punya standarisasi yang membuat wisatawan itu kemudian nyaman, aman untuk menikmati hidangan yang khas Kelurahan Pelembutan ini. Katakanlah dari NIB-nya, dari halalnya, dari BIRT-nya. Nah, ini kan bisa kemudian kita bareng-bareng dengan kelurahan untuk ayo kita bikin produk-produk dari Pelembutan ini yang rada bedani daripada yang lain. Katakanlah, bakpiane ini sekarang masih diwadahi plastik. Kertasnya ini mungkin perlu ditambahi gambare apa botol Pelembutan nopo lah ini kan minimal sedikit ada inovasi yang membedakan sehingga produk-produk di sini kemudian dikenal. Selama ini kalau pemasaran mungkin ya di sekitarnya apa mungkin di pasar sini mungkin seperti ini masih oke, tapi untuk kemudian kita menangkap wisatawan mungkin harus ada standarisasi yang disepakati bareng-bareng. Nah, minimal NIB punya, PRT ada, halal ada. Ini kalau tingkatnya lebih tinggi lagi izin edarnya nanti harus ada rumah produksi. Nah, ini kemudian menjadi bagian-bagian tahapan yang mestinya nanti bisa dilalui. Nah, kalau sekarang ini nanti ibu-ibu yang ada di sini sudah punya produk tapi belum punya NIB, bisa daftar di Mas Dimas sama Mbak Atika. Kalau tadi yang Ingkang Putri Pak Lurah bingung memasarkan, kami kan punya Sibakul, Bu. Ya, Sibakul kan sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Sebenarnya ini sistemnya berbasis web. Ibu bisa mirsani di link Google itu kan diketik aja Sibakul jogjaprof.go.id. Kalau sudah daftar, sudah ikut Market Hub belum? Nah, itu ikut Market Hub. Syarat ikut Market Hub apa? Cuma ngirim foto, nulis harga produk sama deskripsi produk. Nah, di situ kan ada teman-teman di sini kan ada fasilitasi foto produk. Nah, ini bisa dimanfaatkan foto produk. Nanti ampun kondur. Jadi yang belum punya foto produk, ikut foto produk, nanti minta dimasukkan di Market Hub Sibakul, ikut kurasi. Nanti kalau udah lolos kurasi, Bu, nanti bisa milih. Kalau ada pemesanan dari luar Pelembutan, itu bisa minta bantuan pengiriman ongkir gratis. Nah, di sini kalau yang armada ojolnya nggak ada, bisa ke kantor pos terdekat. Nunjukin KTP saja nanti. Pak,
petugasnya niki nomor KTP kula niki pun lolos markedap ongkir si bakul dereng. Kalau oke, nanti kirim kemanapun ongkirnya gratis. Wah, ongkirnya kan dibantu oleh Bu Elia ini dan teman-teman ini yang mensupport Dinas Koperasi untuk kemudian melalui regulasinya memberikan fasilitasi free ongkir gratis ke seluruh Indonesia, Bu. Tidak hanya ke Playen, Wonosari, nopo dene teng Tepus, tapi sampai ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Solo, sampai ke luar pulau itu bisa dimanfaatkan. Nah ini kalau ibu-ibu habis ini punya kerentek untuk maju, rerasan rokoknya ketok iki kok penak ya gitu. Lah omongane Pak Wisnu kok lunyu banget kesane, tapi yang nah ini nanti bisa dibuktikan diskusi dengan Pak Dimas sama Mbak Atika. Kebetulan Mbak Atika juga asli Gunung Kidul. Nah, ini nanti bisa jadi mitra-mitra yang bagus buat ibu-ibu. Tadi jalur kedua saya udah cerita ke Pak Lurah. Kalau memang kelurahan ini di Pelembutan, ini sebenarnya potensinya ini cukup wangun untuk menjadi ekosistem desa mandiri budaya. Kulturnya kuat ya, karena ini ono candine kok ora dadi desa budaya. Saya kan tidak tahu proses-proses itu kan nanti itu ada di kelurahan. Tapi kalau mumpung saya di sini ya saya tawarkan ke Pak Lurah. Pak Lurah, Bu minta desa planner ke kami, nanti pasti tahun depan bisa loh nanti mung goro-goro sarasehan wae bisa kita berikan pelatihan desa planner. Pertimbangannya apa? Ada produk olahannya yang sudah bagus. Ya, tinggal noto sedikit ini sebenarnya bagaimana kemudian intinya kalau Pak Lurah nanti sudah merintis adanya sentra ekonomi yang ada di Pelembutan, kami akan bantu bagaimana menguatkan karakter produknya. Oh, kemasannya ditambahi ben wangun, ben wong lek rene iki kemasannya nggak kalah sama yang ada di Wonosari. Patilonya itu kemasannya nggak kalah dengan yang ada di daerah tonggo-tonggone Pelembutan. Itu kan saya nggak tahu itu tonggone Pelembutan itu kan juga banyak apa neng Sidoarjo, apa neng pundi Bekonang apa mana itu kan juga sana juga sentra-sentra patilo, bahkan variannya juga banyak sekarang. Nah, kalau di sini nanti ada olahan-olahan yang khas ini kemudian dikemas lebih bagus, lebih temoto, lebih inovatif, mestinya ibu-ibu itu akan semangat itu kan. Wah ternyata yo iso loh dibuat beda. Sehingga lek dodolan di sentra itu kemudian orang rame seminggu kemudian, tapi kalau dodolan terus sepi itu kan juga, wah kok ternyata boros. Lah ini yang harus ada inovasi-inovasi yang skemanya berkelanjutan. Apakah itu nanti buat keramaian di situ, ben malam minggu ada senam bareng, dibuat ada dangdutan atau musik-musik lokal yang kemudian bisa mengoptimalkan pemuda-pemuda desa di sini untuk kemudian bisa tampil menjadi bagian untuk meramaikan ekosistem ekonomi yang ada di Kelurahan Pelembutan. Itu yang penting. Ngaten Mbak Marta. Ini menggabungkan berbagai potensi yang ada dan ujungnya untuk ekonomi ya, peningkatan ekonomi ya. Dan yang paling luar biasa dengan si bakul ya Pak. Kalau nanti dari pihak kelurahan bersurat begitu meminta arahan dan mungkin apa bantuan bagaimana untuk menuju ke desa planner gitu bisa dilakukan ya Pak Wisnu. Ya saya kan tidak di tiap sasaran menawarkan. Betul, makanya karena saya melihat, oh ini lumayan, ini bisa punya potensi sebenarnya. Asal apa? Ada leadership yang kuat di situ. Bisa lihat Pak Lurah dan Bu Lurah, Bu putrinya Ibu. Putrinya itu punya kans sebenarnya untuk bisa jadi leader untuk kemudian membangun produk-produk unggulan yang ada di sini sebenarnya. Nah, ini sebuah, ini kan tawaran, Bu. Dene ditompo ya monggo, tapi ini tawaran yang jarang terjadi. Mboten napa-napa sakjane kan. Dan yang penting lagi komitmen UKM-nya ya Pak untuk terus kan berusaha ya. Wis arep bangun rest area. Betul. Ada UMKM-nya ya kok lek kene ya melu rembug sithik dengi piye lah. Ini ngomong denger ini tuh makin semangat apa malah bingung?
Bingung harus ngopo ya sesuk. Bingung apa ya. Semangat ya Bu. Semangat. Bapak-bapak semangat Pak. Semangat kalau bapak-bapak malahan gue pacul terusan. Pokoknya saking nanti semangatnya. Mbak Lia juga mendampingi ikut bersama masyarakat di sini untuk berguyup rukunnya biar semakin naik kelas nanti perekonomiannya. Yang jelas masyarakat harus semangat. Yang jelas ini tadi sudah ada tawaran, monggo Pak Lurah, itu jarang terjadi. Itu mari kita ambil sama-sama, gitu. Kita manfaatkan apa yang sudah diberikan, yang sudah ditawarkan ini sehingga UKM yang ada di Pelembutan ini semakin naik kelas. Iya, tepuk tangan dulu dong buat seluruh narasumber kita. Matur nuwun Pak Wisnu, Mbak Lia, matur nuwun Pak Lurah dan Mas Moy. Iya. Kita hari ini tuh ngobrol tapi bermanfaat. Jadi setelah ini pulang nanti lihat produknya masing-masing. Butuh diapain lagi nih biar kelihatan lebih menarik. Tapi sebelum pulang enak, jangan gitu lupa ya. mampir ke Mbak Atika dan Mas Dimas. Betul, untuk itu langkah Sibakul. Realnya sekarang Jadi ya. kalau daftar tuh nama Bapak Ibu tuh tercatat. Tercatat tuh artinya ketika ada program, ada informasi itu akan istilahnya dapat informasi, dapat Iya, programnya. dan yang penting lagi juga jangan lupa bawa produknya ke Mas Ale biar difoto ya. Mas Alenya mana? Dada. Nah, itu dia. Sekarang ganti Mas Nanang sekarang. Oh, kok ada Iya, ada Mbak Atika, Mas Dimas untuk NIB dan legalitas, ada Mas Ale untuk foto produk, semuanya harus dimanfaatkan. Jangan langsung pulang ya. Tadi kata Pak Wisnu. Kita juga berterima kasih khususnya kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY yang selalu memberikan fasilitasi langsung kepada UKM, kepada dana keistimewaan yang mendukung, dan kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih dan semangat terus seluruh pelaku usaha di Yogyakarta. Kita mau semangatin Bapak Ibu semua, kita mau yel-yel. UMKM naik kelas Jogja istimewa.